Jadi untuk render interior itu sebenarnya targetnya adalah kurang lebih seperti ini nih. Jadi kita biasanya punya gambar dari interior designer, renderannya seperti ini kurang lebih. Jadi ini kayak suasana siang gitu ya. Nah, yang akan kita lakukan adalah mengubah mereka ke suasana malam gitu, sesuai dengan desain lighting kita. Nah, biasanya yang akan kita lakukan itu adalah bikin seperti ini nih. Jadi ini waktu gelap. Nah, terus mungkin aku gedein ya. Waktu gelap gitu ya. Nah, terus beberapa lampu yang nyala gitu. Jadi nggak semuanya nyala. Kemudian sebagian nyala juga gitu. Terus kita buat skenario-skenario, misalkan yang mana nyala, yang mana mati. Misalkan seperti ini. Nah gitu ya, jadi semua lampu itu dia punya efek sendiri-sendiri di dalam gambar ini gitu. Jadi kita bisa nyalakan atau hidupkan sesuai keinginan kita gitu. Dan sesuai desainnya sebenarnya. Ya bisa kelihatan kan ya, setiap lampu tuh ada efeknya sendiri. Jadi ini semua kita lakukan via Photoshop. Oke. Nah, jadi kita masuk ke Photoshop ya. Nah, ini bisa kita lihat ini adalah gambar original dari si interior designernya gitu ya. Dan ini ada layer-layer yang kita buat untuk tiap lampunya gitu. Nah, ini kalau kalian lihat nanti efeknya dia kurang lebih seperti ini. Dia nggak akan tergantung konsep sih. Jadi kalau konsep kan dia nggak terlalu terangnya flat ya. Kalau ini kan terangnya flat begitu. Terus kalau aku tuh lebih seneng yang ambience-nya tuh lebih gelap, terangnya tuh kelihatan seperti ini gitu. Nah, kalau kita matikan dulu semua gitu ya. Nah, kurang lebih dia akan gelap gitu. Nah, ini nanti akan ada lampu yang nyala satu persatu. Jadi misalkan artwork depan, nah itu dia lampunya nyala. Kemudian ada mirrornya nyala. Kemudian ada pintu utama. Di situ pintu utama, ada living, ada wall panel di situ. Ada wall panel lagi, terus ada pendannya, ada floor lampnya, terus ada cuff di ceilingnya, ada downlight di pintu juga, ada downlight di kasur, ada downlight di kursi, ada artwork bedroom, artwork di sini, kemudian ada pendannya juga yang ini untuk glowing. Terus ada reading light untuk membaca gitu. Terus ada ya layer TV lah kalau misalkan menyalain TV gitu. Nah jadi ini kurang lebih standar Photoshop yang harus kita punya gitu. Jadi setiap lampu itu ada efeknya sendiri-sendiri. Nah mungkin kita mulai ini ada layer ini. Oke. Nah mungkin kita bisa mulai satu persatu. Oke, mungkin kita mulai satu persatu dari awal ya. Jadi kita masukkan dulu file originalnya. Ini ya, ini file original dari si interior. Nah, seperti ini. Jadi kamu bakal punya satu layer interior doang nih. Nah, jadi kamu permainkan di sini dulu. Jadi apa ya? Ini kita harus skip dia. Jadi gambar original. Oke, terus ini kita duplikat aja dulu ya. Duplikat, jadi kita punya dua. Nah, di sini kita harus bersihin dulu ya. Istilahnya kalau istilahku tuh bersih-bersih gitu. Nah, apa sih yang sebenarnya harus dibersihkan? Itu. Nah, yang dibersihkan itu adalah shadow atau cahaya-cahaya ilahi yang mengganggu gitu ya. Misalkan ini kan ada cahaya cahaya matahari sebenarnya nih ya. Cahaya matahari di sini nih, karpet ini sangat cukup mengganggu lah buatku. Nah,
sebenarnya cahaya matahari ini kan waktu malam itu dia nggak akan ada ya. Jadi kita harus hilangkan ini cahayanya ini dulu. Jadi harus kita rapikan. Nah, cara yang paling gampang itu pakai clone stamp. Ini ya, clone stamp tool. Jadi aku ambil, kita harus select dulu areanya. Nah, jadi intinya kita mau bikin area yang terang ini itu akan menjadi sama seperti yang area yang coklat ini gitu. Nah, aku bakalan ngambil area ini, area yang lebih luas lah gitu ya. Jadi ambil yang lebih luas. Aku bakal ambil sampai sini sih, sampai seujung karpetnya gitu. Oke, nah terus ini bisa nanti kita potong. Jadi kita ambil dulu aja lebih luas ya. Nah, itu langsung kita Ctrl C, kita copy, kita paste. Jadi kita punya layer karpet itu ya. Nah, sekarang di sini kita bisa select lagi dia. Nah, kita bisa clone stamp aja nih. Nah, ini clone stamp tool. Kita klik. Dia itu tujuannya untuk mengcopy area lain ke area yang lainnya gitu. Ngerti ya? Jadi kita ambil nih Alt. Ini Alt, nanti dia akan ada logo seperti ini. Terus kita klik gambar yang mau kita copy atau area yang mau kita copy. Bisa kita mau copy ini ya. Klik ini. Alt klik gitu. Terus kita, nah kalau kamu pindahin ini, kalau kamu geser mousemu, dia akan ada gambar yang mau kita copy gitu loh. Ngerti ya? Jadi ini adalah gambar yang akan kita copy ke area lainnya. Jadi aku mau pasang dia di sini misalkan. Nah, terus ulangi lagi Alt klik, terus pasang gitu. Alt klik, pasang. Nah, ini harus pelan-pelan supaya rapi karena dia itu karpet ya. Karpet nih ada patternnya, jadi bikinnya agak rapi aja gitu. Nah, ini bisa diatur besar kecilnya. Misalkan mau besarin ya dibesarin aja kursornya. Terus ini juga bisa opacity, flow-nya juga bisa diatur. Terserah. Nah, ini juga hardness-nya bisa diatur. Jadi misalkan kalau mau ngopinya total ya digedein aja hardness-nya. Nah, nanti dia ngopinya bakalan bulat kayak gini. Nah, itu kan agak jelek ya. Jadi hardness-nya itu biasanya aku di agak bawah-bawah, sekitar 20-an. Dan juga kursornya ini nggak terlalu besar lah, kecil aja gitu. Jadi kita ambil, kita copy, kita alt klik, kita copy ke sini, alt klik, copy. Nah, kurang lebih gini. Nah, nanti dia kurang lebih seolah-olah ini karpet yang tidak terkena cahaya matahari ya, kelihatan ya. Nah, nanti baru kita agak rapikan itu dengan dihapus-hapus gitu. Karena ini kan warnanya nih, kalau dilihat ini kan warnanya masih timpang ya. Ini ada yang agak warna biru, ini ada yang coklat gitu. Terus ini juga dia masih kepotong nih. Tadi kan ada kaki meja gitu. Terus ini juga ada kasurnya gitu ya. Jadi kita harus rapiin gitu. Nah, tadi karena kita sudah bikin layer baru, jadi kita bisa lebih gampang perbaikinya atau ngerapiinnya. Nah, di sini kalau mau hapus, kalau saranku sih pakai layer mask. Nah, ini kita hapusnya di sini aja gitu. Nah, kita hapus, pencet E atau erase, terus opacity sama flow-nya dikecilin. Ini kita ngapusnya tuh pelan-pelan supaya dia ngeblend sama karpet lainnya. Pokoknya apa sih yang perlu dihapus? Itu sebenarnya ya apa ya, sudut patahnya itu, jadi supaya dia ada kelihatan lebih natural, lebih ini kan, dia jadi lebih bias gitu, nggak ada garis tegas lagi gitu ya. Nah, terus ini juga harus dipotong sesuai dengan si objek yang ada di sana gitu. Nah, karena dia ada objek-objek seperti kursi, terus ada kasur ya. Jadi aku mau potong dia, aku mau kecilin dulu opacity-nya biar ketahuan seberapa besar sih kita mau motong gitu. Nah, ini kita kecilin opacity-nya kan udah kelihatan bawahnya ya. Jadi kita balik lagi ke layer mask, kita potong aja pakai lasso tool. Terus ya udah kita select, delete, oke. Nah, nanti kalau opacity-nya kamu tinggiin lagi, dia bakalan kepotong ya kan. Itu. Nah, ulangi itu terus sampai dia rapi.
Nah, maksudku rapi itu ya yang lain. Misalkan kalau mau ngeliatin sandal ini juga boleh, tapi aku kayak nggak perlu ya. Jadi aku cuman ngerapiin si spray kasurnya aja. Terus aku delete. Nah, jadi dia spray kasurnya jadi lebih rapi. Ini kalau kamu naikin lagi opacity-nya di fullin, nah dia kurang lebih kayak gitu ya. Nah, ini kamu bisa bikin lebih rapi lagi. Ini masih agak buru-buru. Jadi nanti mungkin yang di tengah ini juga dirapiin supaya mengikuti lekukan si spray kasur ya. Oke. Nah, itu satu bersih-bersihnya supaya cahaya matahari yang keras lah ya, bukan cahaya matahari yang kecil-kecil. Kalau yang kecil-kecil kayak gini nih kayaknya nggak masalah lah. Jadi kan ada bayangan juga, tapi kayaknya nggak terlalu mengganggu. Yang mengganggu tadi kan yang ini ya, yang besar banget nih. Nah, itu kita bersihin. Nah, itu udah bersih. Baru selanjutnya yang harus kita bersihin adalah scallop. Scallop tuh adalah ini ya. Jadi efek cahaya yang nabrak dinding gitu. Nah, ini sebenarnya bisa dibersihin, bisa tidak. Tapi kalau aku ada area-area yang enggak aku cahayai, terus dia ada scallop gini kan dia agak jelek ya. Jadi aku akan menghapus scallop ini gitu. Nah, caranya juga sama seperti tadi. Kita ke layer original copy-nya. Yang original ini nggak boleh diotak-atik ya, karena itu buat base kita. Nah, ini yang original copy, kita select lagi si kotak ini. Kita ambil kotak yang ada scallop-nya. Nah, terus kita clone stem lagi. Kita copy dulu tapi. Kita copy dulu. Paste lagi. Nah, kita sekarang punya layer terpisah gitu. Nah, kita clone stem lagi. Kita clone stem supaya si biasnya hilang. Intinya nanti dia akan hilang. Ini agak kurang rapi, tapi intinya dia akan hilang ya. Si scallop tadi yang lengkung itu. Nah, Oke. Nah, kemudian dari sini kita itu harus kalau udah bersih-bersih ya, kita udah bersih-bersih, scallopnya udah, bayangan udah. Nah, yang harus kita lakukan ya ngedesain gitu. Jadi kita harus ngedesain apa sih kita pengenin di ruangan ini gitu. Nah, aku biasanya bikin layer baru ya. Bikin layer baru, ini tuh adalah layer anggap aja layer sketch gitu. Nah, di sini kita bisa coret-coret tuh. Misalkan kita mau kasih warna merah ya. Aku biasanya pakai warna merah gitu. Warna merah, terus aku kecilin aja ininya. Brushnya aku kecilin. Kita ada di mode brush. Kita mulai nih ngedesain apa aja yang mau kita cahayai gitu. Nah, biasanya pertama itu kita harus dari pintu masuk dulu. Nah, biasanya pintu masuk ya, ini di mode brush. Sorry tadi mode iris ya. Nah, ini di mode brush. Kita mau nyalain pintu. Oke, kita butuh satu downlight sini ya. Nah, satu downlight. Oke, nah kita udah punya titiknya nih. Nah, kita harus ngebayangin nih si titik itu dia efeknya akan seperti apa di gambar ini gitu. Nah, misalnya kita punya downlight ya. Nah, efeknya nanti pasti dia akan seperti ini. Set gitu. Dia akan menciptakan scallop. Gitu ya. Nah, gitu. Nah, biasanya kan kalau lampu itu, kalau dia downlight, itu pasti yang lebih terang tuh malah di area bawahnya sini loh. Karena dia kan nembak ke bawah ya. Nah, nanti di sini akan ada gradasi hilang, tapi yang terang lagi adalah di bawah, di lantai yang putih itu gitu. Nah, efek ini yang kamu harus lebih peka lah dia efeknya tuh seperti apa. Nah, ini juga misalkan kamu punya downlight di sini, nanti scallopnya seperti apa, di sini ya ada scallop, terus nanti di sini dia akan terang. Nah, ini untuk awal-awal seperti ini ya, kayak gini diperlukan supaya kita tahu nanti efek yang kita butuhkan tuh apa. Kemudian kita punya lampu pendan ya. Misalkan lampu pendan itu kan dia biasanya melingkar gini. Oke, terus lampu pendan dia biasanya melingkar gitu ya. Terus lampu terus apalagi yang mau disinarin selain ini? Ini area make up. Nah, di sini kita ya mungkin pasang 2 lampu is okay gitu. Terus kita nanti scallopnya sini. Nah, karena dia ada mirror tuh nggak bakalan ngeliatin scallop ya. Jadi kan dia soalnya cermin, beda sama dinding ya. Jadi si mirror ini nggak bakal ngeliatin scallop. Jadi nanti cahayanya langsung ke sini gitu. Ini yang bakal terang gitu. Oke. Terus di sini ada artwork ya. Udah kita
nembak artwork dari atas juga, ini ada downlight, artworknya akan seperti ini gitu nembaknya. Jadi dia artworknya yang nyala gitu. Nah kemudian kita mau nyinarin meja yang ini nih, meja ini. Ya udah di sini kita pasang downlight 2 juga misalkan, nembak ke bawah gitu. Makanya nanti di sini akan ada cahaya juga gitu ya. Nah, terus di sini ada pendan di sini ya. Nah ini kan pendannya bentuknya aneh-aneh gitu. Nah, nanti dia bakalan glowing, si bentuknya akan glowing dan akan menciptakan cahaya juga di bawah sini, di atas meja. Gitu. Oke. Kemudian ini juga ada lampu lampu wall lamp ini. Ini nanti dia akan glowing di dalamnya dan biasnya pasti akan bulat juga gitu loh. Oke, nah kemudian di sini ada artwork kayak cermin, itu kita pengennya mungkin nyinarinnya nyinarin dia gitu, nanti cahayanya akan melingkar di sini gitu. Nah gitu ya. Kemudian ada curve, ya, jadi kita akan ada garis curve di sini nanti, garis curve dan cahayanya ke sana ya, nanti biasnya gitu. Nanti dia akan bias-bias ke sana. Nah gitu. Nah anggaplah segitu dulu ya. Jadi itu desain yang kita punya, mungkin ini agak berantakan, nanti bisa kamu rapiin. Intinya kita udah punya desainnya nih, kita udah punya titik lampu, kita udah punya efeknya nanti seperti apa gitu, dan kita udah nge-sketch gitu. Nah dari sketch ini baru kita mulai ngedesainnya ya. Nah ini layer sketchnya bisa kita matiin dulu misalkan ya. Oke. Nah untuk memulai ngedesain itu kita harus menggabungkan nih si layer tadi, layer yang kita punya, layer ini dan layer yang kita pakai untuk bersih-bersih ya, digabungin supaya dia jadi satu gambar. Jadi ini kita select semuanya, kemudian kita digabungin Ctrl E biasanya, langsung aja di Ctrl E. Nah ini dia bakal jadi gambar yang rapi, yang bersih gitu ya. Ini masih yang original, harus kita keep, jangan sampai hilang. Nah ini yang original yang bersih pada saat siang hari. Nah sekarang kita mau bikin suasana malam hari. Nah cara yang paling gampang sebenarnya kita bikin layer baru dulu. Ya, ini layer baru, bilang aja layer gelap. Nah layer gelap ini cuman kita kasih brush, kasih hitam dulu, terus kita ini aja pen bucket, ya pen bucket tools, terus kita klik. Nah dia bakal gelap. Nah kita cuman main opacity-nya aja gitu. Nah oke, misalkan dia anggaplah awal-awal 70 dulu ya, 70. Oke, sip. Nah sekarang kita mulai lihat sketchnya. Nah ini sketchnya mungkin cuman kita sendiri yang ngerti ya. Nah ini sketchnya seperti ini. Jadi kita mulai dulu dari yang gampang, misalkan downlight untuk lampu ya. Jadi misalkan di sini nih kita mau bikin downlight untuk lampu. Nah ini kita matikan dulu, set. Nah yang harus kita lakukan pertama itu adalah kita duplicate gitu, layer 1 tadi, terus kita taruh di atas gelap gitu ya. Nah ini nanti jadi apa ya, semacam penunjuk aja sih, semacam apa ya, area yang bakal kita copy gitu. Karena yang harus kita lakukan adalah ketika kita punya downlight nih, di sini kan gini efeknya seperti ini ya. Nah itu kita harus ngambil gambar aslinya, terus kita select seluas itu tapi lebih luas lagi. Ngerti nggak ya maksudku? Nah kita harus select yang ini, terus kita Ctrl C, kita paste. Nah terus kita pindahin lagi dia ke atas, terus kita matikan. Nah kita punya satu layer, kita kasih tulisannya downlight pintu kamar mandi. Nah ini ya, kita punya layer ini. Supaya kita menciptakan efek seperti ini, itu kita harus menggunakan yang namanya filter render lighting effect.
Nah, di lighting effect ini nanti kamu bakalan punya mungkin kosong atau nggak tahu ada atau nggak. Ini adalah settingan yang udah aku bikin karena udah sering bikin ya. Jadi kita pakai yang nanti akan ada spotlight sama point light gitu biasanya di sini nih. Jadi kamu bisa bikin ya, bikin yang spotlight gitu. Nah, kita pakai yang spotlight nih. Yang spotlight itu kita pakai kita harus putar-putar sesuai dengan efek lighting yang kita pengenin. Gini misalkan lampunya kan nanti dia dari atas ke bawah, terus ada gradasi ya. Nah, nanti kita bikin kurang lebih seperti ini. Nah, dari warna, ini misalkan efeknya kayak gini ya. Ini nggak usah harus presisi, yang penting kamu lihat dia tuh terang di atas, terus gradasi ke bawah. Di pintunya aja lihat gitu. Yang lainnya ini bisa kita abaikan dulu. Pintunya itu udah terangnya di atas, gradasi ke bawah. Gitu. Nah, kalau ini kan dia terlalu terang ya, itu bisa kita turunin dulu intensitasnya, jadi dia nggak terlalu aneh kontrasnya. Jadi bisa kita turunin intensitasnya sesuai yang kita inginkan. Misalkan aku seginilah. Nah, ini colorize ini kita pakai putih aja supaya dia nggak ngubah-ngubah warna. Tapi yang ini, yang color, ini kita pakai FFEEAA biasanya. Gitu ya. Nah, kita bisa FFEEAA, bisa FFE5CE. Nah, ini yang lebih kemerahan gitu. Nah, terserah kamu mau pakai warna apa untuk apa namanya? Untuk renderanmu. Aku pengen coba FFE5CE aja deh, biar dia lebih merah. Oke, nah ini yang penting ya, warnanya ini harus sama semua. Jadi semua renderan, semua gambar nanti itu harus sama warnanya, nggak boleh belang-belang. Nah, ini kita udah punya hotspot di sini ya. Hotspot di sini kita punya cahaya untuk si pintu. Kayak terlalu terang, aku nggak terlalu suka. Jadi mungkin agak lebih redup saja lah. Ini bisa kamu main-mainin ambience-nya. Misalkan ini dia lebih dramatis. Nah, bisa dimainin cahayanya maunya seterang apa gitu. Oke, nah ini kita udah punya scallop-nya lah kurang lebih ya. Nah, sekarang itu efek di bawahnya. Efek di bawah sini. Kalau lampu dia kan nembak dari atas ke bawah, ini pasti yang terang sebenarnya yang di sini kan, karena dia nyorotnya ke bawah. Sebenarnya yang terang tuh adalah di lantainya. Nah, biasanya aku pakai point light nih. Point light nanti kamu bisa bikin di sini ya. Point light yang ini. Nah, ini jangan lupa dinyalain matanya supaya dia efeknya kelihatan. Nah, kurang lebih seperti ini point light. Jadi ini point light ini adalah efek yang omni gitu, efek yang ke segala arah. Jadi dia nggak ada sudut seperti ini gitu. Nah, pakai efek ini aku ubah juga warnanya ke FFE5CE. Ya, aku ubah, terus aku intensitasnya aku kecilin aja, nggak usah terlalu besar. Intensitas kecilin, yang penting dia tuh lebih terang daripada si pintu. Nah, ini kurang lebih lighting effect yang akan kita punya nantinya. Kamu lihat pintunya aja nih, pintunya nih. Jadi si pintunya itu kan ada dia cahayanya terang dari atas, terus agak redup ke bawah, terus yang di lantai itu lebih terang. Nah, itu yang kita pengen. Nah, nanti yang lengkung-lengkungan aneh ini bisa kita hapus. Nah, kalau udah kita punya 2 titik ini, kita oke aja. Oke, nah ini kan udah kelihatan nih dia efek lampunya. Baru kita pakai layer mask lagi, terus kita iris. Pakai eraser ya, opacity biasa kecil. Terus ininya hardness-nya jangan lupa 0 supaya dia rapih. Bias, karena yang kita butuhkan bias ya. Terus ini kita iris di layer mask, oke. Kita iris. Nah, ini biasanya bisa kita potong aja sih. Jadi kita potong aja, soalnya dia kan ini kan ada curve ya. Aku potong aja deh curve ini. Dan dia kan nggak mungkin naik ke atas itu. Hapus dulu pelan-pelan banget. Mungkin bisa dinaikin sedikit opacity-nya di awal-awal. Ingat yang kita butuhkan sebenarnya ini ya. Pintu dan sekitarnya sama si lantai.
Nah, ini hapusnya tuh harus rapi biar kelihatan dia biasnya tuh bias lampu ya. Yang penting tuh adalah garis tegas itu harus hilang. Nah, ini kan masih ada garis tegas nih. Nah, ini harus dirapikan, dihapus, iris-iris, kita iris terus. Nah, ini kita rapikan. Ini juga masih ada garis tegas di sini, kita rapikan aja. Ini adalah cahaya yang ada di lampu. Cahaya yang ada di pintu gitu ya. Nah, ini kan biasanya dia tuh kurang, ini masih flat ya. Jadi kan sebenarnya kalau cahaya itu kan dia terang di atas, kemudian gradasi hilang, baru yang terang di lantai. Nah, ini bisa kita iris juga dia bagian bawahnya, biar lebih natural gitu. Nah, bagian bawah sini bisa kita iris. Nah, kurang lebih kayak gini lah. Jadi dia terang di atas, yang bawah agak redup. Nah, kurang lebih seperti ini efeknya. Ini ya. Nah, kurang lebih kayak gini efeknya. Jadi terang atas, gradasi temboknya, terus nyala di bawah. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi kita punya yang ini udah beres nih. Nah, sekarang kan kita udah punya efek lampunya. Nah, sekarang kita harus memperlihatkan si titik lampunya seperti ini nih. Nah, kita kan di sini kan punya titik lampu nih. Nah, cara buatnya sangat mudah ya. Di sini kita bikin titik lampu, kita bikin layer baru lagi. Gitu. Nah, di layer baru ini kita bikin lingkaran. Ini ya, lingkaran. Terus kita ikutin, mungkin kalau udah ada lampunya kita ikutin aja lingkaran sini. Lingkaran, oke. Terus kita kita paint bucket tool dengan warna yang sama. FFE 5C. Terus kita ini aja, paint bucket tool, kita brush sini. Nah, kita punya warna itu kan, punya warna ini, tapi dia masih agak flat. Itu kita harus pakai efek lagi. Ini di layer tadi, layer si downlight, kita double klik. Kita kasih outer glow. Nah, outer glow ini supaya dia ada glowing-glowingnya dikit lah gitu. Terus warnanya kita ganti FFE 5CE yang warna yang sama. Terus opacity-nya bisa kita mainin tergantung kesukaanmu seperti apa. Terus size-nya bisa kita gedein, kecilin. Spread-nya bisa kita fokuskan juga, bisa dimain-mainin lah gitu. Nah, aku maunya yang biasanya nggak terlalu besar, jadi segini aja misalkan itu ya. Terus oke. Nah, kira-kira ini. Nah, ini adalah salah satu efek lampu yang bisa kamu punya. Terus di sini harus ya di grup aja. Jadi kita bikin grup, kita bikin downlight kamar mandi, pintu kamar mandi. Oke, ini kita masukin ke dalam foldernya. Nah, ini nanti jadi kita bisa nyalakan. Ini semacam saklar jadinya nih. Mati nyala gitu ya. Sip. Nah, kemudian untuk downlight semuanya setipe. Jadi kamu harus lakukan itu di semua tempat ya. Jadi untuk downlight kamu harus lakukan di sini. Coba aku kasih tanda ya. Jadi bisa kamu bikin di sini. Ini ya. Ini ya downlight ini. Terus di pintu juga ada. Terus ada di sini buat artwork. Terus ada di sini juga buat ini. Gitu. Terus ada di sini juga buat si ini. Oke. Dan di sini juga nih downlight ini buat nyinarin ini. Ingat dia ini scallop-nya nggak akan kelihatan karena dia mirror ya. Jadi ini nggak ada scallop. Jadi dia cuma nembak ke bawah, langsung nembak si tempat rias ini gitu.